tuh. Iya deh, kenapa? Aku tuh bingung. Tayamum itu apa sih? Oh, kamu bingung mengenai tayamum. Iya. Kamu bingungnya itu di mana? Semuanya. Iya, Pengertian, terus sebab-sebabnya kamu bingung semuanya. Iya. Oke, nggak usah bingung ya. Di sini aku akan menjelaskannya. Oke? Maka dari itu, simak penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah berniat melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan debu sebagai pengganti wudu dan juga mandi besar. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Apa sih sebab-sebab diperbolehkannya tayamum? Nah, yang pertama yaitu kelangkaan air baik secara kasat mata maupun secara syarat. Nah, contohnya kelangkaan air secara kasat mata itu ketika kita tuh sedang bepergian, kemudian dimanapun kita mencari air di tempat bepergian kita tidak akan menemukan air, maka boleh tayamum di sana. Kemudian contoh dari kelangkaan air secara syarat yaitu ketika ada air tetapi air itu hanya bisa digunakan untuk minum saja. Kemudian sebab yang kedua yaitu jauhnya air yang mana diperkirakan jaraknya yaitu di atas 2,5 km. Jadi ketika air itu jauh yang mana jaraknya di atas 2,5 km, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian syarat yang ketiga yaitu sulit untuk menggunakan air. Jadi sulit menggunakan air itu ada secara syarat dan juga secara kasat mata. Yang mana contoh dari sulit menggunakan air secara kasat mata yaitu ketika ada si air, tapi di dekatnya air itu ada binatang buas. Yang mana ketika kita datang ke sana, kita takutnya akan dimakan binatang buas itu. Makanya boleh untuk bertayamum. Kemudian contoh secara syarat yaitu ketika kita sakit, kemudian apabila kita menggunakan air, maka sakit kita akan bertambah parah. Maka dari itu kita boleh bertayamum agar supaya kita bisa melakukan ibadah. Oke, next saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai ketentuan-ketentuan tayamum. Jadi, yang pertama, boleh melakukan tayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan pencarian air. Nah, pencariannya itu harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga, debu yang digunakan itu harus suci dan juga murni dan bukan debu yang bercampur dengan najis ya, atau bercampur dengan tepung. Kemudian yang keempat, tayamum itu hanya sebagai pengganti wudhu dan juga mandi besar dan juga bukan untuk menghilangkan najis. Kemudian yang kelima, jika sebelum melakukan tayamum itu ada najis, maka kita harus menghilangkan najisnya itu terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan tayamum. Ketentuan keenam yaitu tayamum ini hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu. Tidak diperbolehkan jika digunakan untuk beberapa kali sholat. Seperti contohnya, jika setelah melakukan sholat fardu kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat hajat, tahajud, dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan karena hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu rukun dari wudu dan juga bertayamum ini beda. Meskipun tayamum ini pengganti wudu, tapi ketentuannya ini berbeda. Jika berwudu ini ada 6 rukun, tapi jika untuk tayamum ini hanya ada 4 rukun. Yang pertama yaitu berniat, yang kedua yaitu mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan, yang keempat yaitu tertib atau berurutan. Ketentuan selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu ini sama dengan hal-hal yang membatalkan tayamum, seperti halnya kentut, kemudian buang air besar,
buang air kecil, dan lain sebagainya. Ketentuan yang terakhir yaitu apabila seseorang tersebut melakukan tayamum dan tetapi sebelum melakukan sholat fardu ini dia menemukan air yang dapat digunakan untuk berwudu, maka hukum dari tayamum yang sudah dilaksanakan itu tadi menjadi batal. Berikut adalah tata cara tayamum. Yang pertama, kita harus mencari debu yang tinggi, misalnya yang berada di tembok. Sambil mengucap bismillahirrahmanirrahim, tempelkan debu di telapak tangan, lalu tipiskan. Lalu mengusap wajah sambil membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibaqatis sholati fardholillahi ta'ala. Lalu mencari debu lagi di tempat yang berbeda dari tempat yang semula. Lalu mengusap kedua tangan, jangan sampai terputus. Ingat ya, jangan sampai terputus. Demikian kita berbicara.